Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah Dasar Manajemen Umum dan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Asri Meliasari dengan nomor induk mahasiswa 21020850101 dari kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga 04, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar Angkatan 2021-2022. Saya akan memaparkan tugas akhir saya, yaitu fenomena sosial terkait dasar manajemen usaha tata busana yang berada di Kota Makassar yang terletak di Jalan Andi Dejema nomor 5, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ada pula tempat observasi saya, yaitu Lariskuna Shop. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Lariskuna, konsep manajemen di Lariskuna, perencanaan Lariskuna untuk kedepannya, sistematika kerja di Lariskuna, organisasi di Lariskuna, motivasi, komunikasi, etika bisnis, dan lingkungan organisasi pada bisnis tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah Lariskuna Butik, atau yang lebih dikenal dengan Lariskuna Fashion, adalah rintisan usaha keluarga yang dibentuk oleh Ibu Hajah Aulia pada 10 September 2015. Awal berdiri Lariskuna yang hanya bermodalkan budget yang sedikit, tekad yang besar, usaha yang keras, dan support keluarga yang terpenting, yang awalnya hanya memiliki satu karyawan. Dan pada awalnya hanya sebuah toko jahit rumahan yang menerima dan atau memproduksi baju sesuai pesanan, baik pesanan online maupun pesanan offline. Ada pula macam-macam yang diterima atau jahitan pesanan baju di Lariskuna, yaitu baju formal, baju semi formal, dan juga menjual baju yang santai untuk siap order di tahun 2021. Lariskuna Fashion membuka usaha jahitan di rumah, tapi untuk baju fashion yang sudah siap order dengan berbagai macam model, warna, dan size telah berada pada tahun 2021 ketika ia memberanikan diri untuk menyewa sebuah ruko di daerah Andi Dejema untuk mengembangkan usaha baju fashion siap order. Lariskuna menjual baju siap order karena untuk pesanan jahitan ramai ketika memasuki bulan Ramadan, sehingga pemilik usaha tersebut berniat untuk menjual baju siap order agar Lariskuna Fashion tetap memiliki orderan, dan juga Lariskuna Fashion menjual barangnya melalui promosi di Instagram dan Facebook. Untuk orderan online sendiri bisa dipesan melalui Tokopedia dan Shopee. Untuk pengiriman bisa melalui JNE dan JNT, serta merambah pemasaran melalui hubungan keluarga, teman, kerabat, serta dari para yang sudah memberikan tes. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konsep manajemen Lariskuna Fashion. Manajemen usaha tata busana tergolong pada manajemen profesi, yang dimana usaha tersebut termasuk profesi seseorang, sehingga ia mengambil untuk menjadikan sebuah usaha tempat penghasilan, baik penghasilan utama maupun penghasilan sampingan, dan juga bisa dilakukan di rumah untuk usaha kecil dan baru terbentuk, sehingga dapat meringankan sedikit untuk pengeluaran modal. Dan juga pada manajemen usaha tata busana bisa dilakukan individu maupun banyak orang atau bekerja secara tim. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan Lariskuna untuk kedepannya. Perencanaan pada Lariskuna Fashion untuk kedepannya dapat menambah karyawan, menambah tempat usaha baru, dan juga bisa menambah banyak model baju baru untuk menjadi contoh pilihan untuk para klien, agar mengikuti zaman. Dan bukan cuma itu saja. Lariskuna Fashion pada tahun 2022 akan mengusahakan membuka cabang yang kedua agar bisa lebih dikenal di kalangan banyak orang, dan dapat pula bekerja sama dengan beberapa usaha kecil di Makassar sebagai resellernya. Ada pula sistematika kerja yang terdapat pada Lariskuna, yaitu 6 hari kerja. Pada bulan biasa bekerja pada mulai jam 9 sampai jam 5 sore, dan pada bulan Ramadan bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ada pula jam istirahatnya, yaitu jam 12 sampai jam 13 sebagai isoma. Organisasi yang terdapat pada Lariskuna Fashion yang dipimpin oleh Ibu Hajah Aulia Syam
Yang kedua, ada penanggung jawab atau keuangan, yaitu Ibu Andi Soraya dengan memiliki 4 karyawan. Yang pertama adalah Lastri sebagai pembuat pola atau penjahit pertama. Yang kedua, Lili Unir sebagai pengukur atau penjahit kedua. Yang ketiga, Ainun Finanda sebagai penjahit ketiga atau payet. Yang keempat adalah Ibu Ratna sebagai penanggung jawab pada packingan pesanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai motivasi. Laris Kuna memiliki motivasi kerja keras agar dapat menambah berbagai macam busana di offline store, mengembangkan ide untuk mengikuti bazar fashion yang setiap tahunnya akan diadakan di Hotel Grand Claro, Hotel Four Points, Bazar Muslimah, dan lain-lain sebagainya, yang biasanya dilaksanakan menjelang Idul Fitri. Dan juga jika mengikuti acara bazar fashion, Laris Kuna lebih dikenal di banyak kalangan. Fokus ke tujuan mengembangkan online store dan offline store dengan menggunakan promosi melalui influencer, selalu berpikir optimis bahwasanya setiap langkah yang dijalani atau dilakukan, yang pertama dipikir adalah keberhasilannya dan keberaniannya, sehingga bisa kita lakukan sekalipun nantinya akan mengalami kegagalan. Tekun dalam menjalani sebuah bisnis dan selalu beroprofesional dalam menjalankan sebuah usaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komunikasi. Komunikasi sendiri di Laris Kuna yang dilakukan adalah melalui aplikasi sosial media atau WhatsApp, yang dimana merupakan aplikasi chattingan antar karyawan, penanggung jawab, dan pemilik butik. Disebabkan pemilik butik hanya bisa memantau keadaan di offline store melalui aplikasi chat tersebut atau WhatsApp, karena pemilik butik sendiri pun memiliki kesibukan di luar kota Makassar, dan pemilik butik hanya dapat berkunjung di offline store 3 bulan sekali. Maka disebabkan bahwa pengganti peran pemilik butik sementara selama pemilik tidak di Makassar adalah penanggung jawab, yang dimana merupakan adik bungsu dari pemilik butik tersebut. Ada pula etika bisnis pada Laris Kuna. Yang pertama adalah jujur dan tidak berbohong kepada konsumen mengenai jenis kain dan keuntungan membeli produk itu. Yang kedua, tidak mudah emosi atau emosional kepada konsumen yang memiliki keinginan yang banyak. Yang ketiga, ikhlas dalam cara berkomunikasi dengan konsumen yang bertanya-tanya. Yang keempat, berbahasa yang baik, ramah dan sopan sehingga konsumen senang berbelanja. Yang kelima, menggunakan pesan bahasa efektif dan efisien yang mudah dipahami oleh banyak orang. Dan juga menanamkan setiap konsumen harus dilayani sebaik mungkin oleh karyawan, menawarkan produk baru sehingga konsumen mengetahui contoh-contoh model keluaran baru, membantu konsumen mencari contoh barang, jenis, dan warna yang dia inginkan sehingga konsumen merasa puas. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial atau bisnis. Lingkungan organisasi dan bisnis Laris Kuna tersebut terletak di lingkungan padat mahasiswa yang sangat strategis, letaknya berada di dalam ruko pasca sarjana UNM, dan juga terletak di area padat siswa yang selalu berlalu lalang karena berada di sekitar lingkungan SMK yang ada di Makassar. you.